Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjana Simatupang dengan NIM 210320012 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Malikul Saleh. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian kelas 7A yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang TQM, Total Quality Management. Apa sih Total Quality Management itu? Nah, Total Quality Management adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan, dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Total Quality Management atau TQM menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. Dalam TQM, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya, di mana mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. TQM adalah konsep yang awalnya diciptakan untuk sektor manufaktur, tapi kini banyak perusahaan dari berbagai industri menerapkannya. Selanjutnya itu ada tujuan dari Total Quality Management. Umumnya, perusahaan menerapkan TQM pada bisnis mereka karena memiliki beberapa goals atau tujuan yang perlu dicapai. Beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan TQM adalah yang pertama itu memberikan produk atau layanan yang berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua ada membangun loyalitas pelanggan terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga ada menciptakan suasana kerja yang nyaman tapi tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Yang terakhir itu ada meningkatkan kualitas dan sales produk. Nah, selanjutnya ada manfaat dari Total Quality Management. Selain mempunyai tujuan, TQM juga mempunyai manfaat jangka panjang pada perusahaan dan berhubungan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Adapun beberapa manfaat lain yang bisa didapatkan perusahaan ketika mengimplementasikan TQM, yaitu yang pertama ada penghematan biaya. Saat mengimplementasikan TQM, perusahaan dapat menghemat biaya, khususnya pada bidang scrap, rework, layanan lapangan, dan pengurangan biaya garansi. TQM akan memungkinkan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan karena pengurangan biaya ini akan berimbas pada laba bottom line tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Yang kedua ada kepuasan pelanggan. Dengan mengimplementasikan sistem manajemen ini, seharusnya hanya akan ada sedikit keluhan pelanggan. Jika perusahaan mempunyai produk ataupun layanan yang lebih baik daripada kompetitornya dan dapat berinteraksi dengan pelanggan, tentunya akan dapat meminimaliskan kesalahan. Selain itu, tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi juga akan meningkatkan pangsa pasar, karena pelanggan yang loyal dapat mendatangkan pelanggan baru bagi perusahaan. Cara ini biasanya disebut word of mouth atau WOM. Tingkat penjualan melalui WOM ini jauh lebih memuaskan dan lebih efektif daripada teknik penjualan lainnya. Selanjutnya itu ada pengurangan cacat produk atau layanan. Sistem Total Quality Management lebih fokus pada meningkatkan kualitas produk atau layanan dalam suatu proses daripada memeriksa kualitas menjadi sebuah proses. Cara ini tentu saja akan mengurangi waktu untuk memperbaiki kesalahan. Manfaat keempat dari TQM yaitu peningkatan moral karyawan. Keberhasilan dari mengimplementasikan TQM akan terus dirasakan dan terbukti mampu mengarah pada peningkatan atas moral karyawan perusahaan. Bahkan, TQM juga dapat mengurangi pergantian karyawan dan mengurangi biaya untuk merekrut serta melatih karyawan. Manfaat kelima yaitu membuat perusahaan menjadi lebih kuat untuk menghadapi kompetisi. TQM sangat membantu perusahaan dalam memahami tingkat persaingan bisnis dan mengembangkan strategi yang efektif ketika menghadapi suatu kompetisi di pasar. Keberlangsungan hidup perusahaan adalah aspek yang sangat penting diperhatikan di tengah kompetisi pasar yang berat. Kita dikatakan
Bisa dikatakan bahwa TQM dapat membantu perusahaan dalam memahami pelanggan dan pasar. Manfaat selanjutnya adalah mengembangkan sistem komunikasi memadai. Adanya sistem komunikasi yang salah dan tidak memadai, serta prosedur yang kurang baik merupakan masalah pengembangan perusahaan. Masalah komunikasi akan melahirkan kesalahpahaman, rendahnya produktivitas, buruknya kualitas, duplikasi performa, serta rendahnya semangat kerja. Total Quality Management akan mengikat karyawan suatu perusahaan dari berbagai divisi dan tingkat manajemen untuk melahirkan komunikasi yang baik. Manfaat terakhir yaitu proses yang selalu ditinjau. TQM akan membantu menjangkau setiap proses yang dibutuhkan perusahaan dalam mengembangkan strategi perbaikan tanpa henti. Usaha dalam meningkatkan kualitas ini harus dilakukan serta berkelanjutan untuk memenuhi seluruh tantangan yang sifatnya dinamis. Selanjutnya ada elemen pokok TQM. Dalam Total Quality Management terdapat 8 elemen pokok dalam sistem manajemen TQM. Nah, ke-8 elemen itu yang pertama ada fokus pada pelanggan atau customer focus. Pelanggan merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan atau tingkat kualitas yang diinginkannya. Apapun yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan seperti pelatihan karyawan, perbaikan proses, penggunaan mesin canggih, ataupun adopsi teknologi terbaru yang pada akhirnya pelangganlah yang menentukan apakah upaya-upaya yang dilakukan tersebut bermanfaat atau tidak. Elemen kedua yaitu keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang penting dalam mencapai tujuan yang direncanakannya. Oleh karena itu, keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang terbaik untuk pelanggannya. Dalam pemberdayaan karyawan diperlukan pelatihan dan peningkatan terhadap keterampilan karyawan dalam mengerjakan tugasnya. Elemen ketiga yaitu pemusatan perhatian pada proses. Perhatian pada peningkatan proses merupakan fondasi dasar dalam sistem manajemen TQM. Proses merupakan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dari penerimaan input dari supplier dan mentransformasikannya menjadi output yang akan dikirim ke pelanggan. Selanjutnya ada elemen sistem yang terintegrasi. Meskipun terdapat banyak keahlian dan ruang lingkup kerja dalam suatu perusahaan yang membentuk departementalisasi secara vertikal maupun horizontal, semuanya memerlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik agar visi dan misi, strategi, kebijakan, tujuan, dan sasaran perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada semua karyawan. Elemen kelima yaitu pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu bagian yang penting dalam manajemen kualitas adalah pendekatan strategi dan sistematik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Proses tersebut biasanya disebut dengan perencanaan strategi ataupun manajemen strategi yang melakukan perumusan dan perencanaan strategi dalam mengintegrasikan konsep kualitas ke dalam strategi perusahaan secara keseluruhan. Elemen keenam yaitu peningkatan yang berkesinambungan. Peningkatan yang berkesinambungan mendorong perusahaan untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara lebih bersaing dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Elemen ketujuh yaitu keputusan berdasarkan fakta. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja suatu perusahaan, diperlukan data untuk mengukurnya. TQM mewajibkan perusahaan tersebut untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data secara berkesinambungan agar keputusan ataupun kebijakan yang diambil benar-benar akurat dan tepat sasaran. Dengan adanya data, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan kejadian ataupun hasil sebelumnya. Elemen terakhir yaitu elemen ke-8, komunikasi. Dalam operasional sehari-hari, perusahaan pastinya akan mengalami perubahan, baik perubahan dalam strategi, kebijakan, jadwal, maupun metode pelaksanaan. Perubahan tersebut perlu berkomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan yang bersangkutan. Komunikasi yang baik juga akan menimbulkan motivasi dan semangat kerja dalam mencapai tujuan perusahaannya. Selanjutnya itu ada prinsip dan konsep Total Quality Management, di mana ada beberapa prinsip Total Quality Management, yaitu yang pertama ada Quality Leadership, di mana pemimpin yang harus memiliki rasa kepemimpinan yang tinggi. Kedua ada Stakeholder Focus, di mana fokus terhadap semua kepentingan pemegang saham, karyawan perusahaan, pemasok, konsumen, serta masyarakat pada umumnya.
Ketiga, ada integrated business strategy. Perencanaan kualitas sudah diintegrasikan ke dalam strategi bisnis. Keempat, teamwork, di mana ini adalah memelihara kerjasama yang baik dalam tim. Kelima, ada empowerment, kemampuan memberikan kepercayaan dan wewenang. Keenam, ada proses manajemen, di mana manajemen proses dengan berkualitas tinggi. Ketujuh, ada asset management, di mana manajemen aset yang efisien. Kedelapan, ada continuous improvement, yaitu perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Kesembilan, ada learning organization, yaitu menanam sikap untuk terus belajar. Kesepuluh, ada measurement, yaitu pengukuran semua proses untuk mengetahui adanya perbaikan dan pemeliharaan untuk mencapai standar kualitas yang telah disetujui. Ke-11 ada added value, di mana menciptakan nilai tambah produk atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen dan menguntungkan bagi produsen. Nah, selanjutnya itu ada konsep dari total quality management, di mana yang pertama yaitu manajemen perusahaan akan berkomitmen untuk terlibat penuh dalam memberi dukungan dari atas ke bawah. Yang kedua ada fokus TQM, yaitu pada konsumen, internal dan eksternal. Yang ketiga ada melibatkan dan memberdayakan seluruh sumber daya manusia perusahaan secara efektif. Yang keempat, perbaikan secara berkelanjutan dari seluruh proses bisnis dan proses produksi. Yang kelima, melibatkan para supplier sebagai mitra kerja. Dan yang terakhir itu menentukan sistem pengukuran untuk semua proses produksi dan bisnis. Selanjutnya ada 7 konsep program TQM yang efektif, yaitu pertama ada perbaikan berkesinambungan. TQM membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti, yang mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari operasi perusahaan dapat diperbaiki. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih, tetapi selalu diupayakan. Nah, dari konsep perbaikan berkesinambungan, di mana ada model lingkaran yang disebut sebagai siklus PDCA, yaitu plan, do, check, and act, yang menekan sifat terus-menerus dalam proses perbaikan. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar. Model yang kedua, yaitu ada Kaizen, di mana menjelaskan proses perbaikan yang tidak pernah berhenti dibarengi penetapan dan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya ada proses produksi tanpa cacat, digunakan untuk menjelaskan upaya perbaikan berkesinambungan. Konsep yang kedua yaitu Six Sigma, di mana Six Sigma adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total, disiplin karena mengikuti Six Sigma Improvement model formal, dan sekumpulan perangkat atau lembar perangkat, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis. Agar dapat berkompetisi dengan baik, setiap perusahaan harus memiliki dan terus meningkatkan keunggulan secara berkelanjutan, baik di bidang produk, sistem operasi, keterampilan karyawan, respon terhadap pelanggan, dan lain sebagainya. Six Sigma merupakan sebuah metode perbaikan yang berfokus pada kepuasan pelanggan, sekaligus menjustifikasi perbaikan dengan menunjukkan imbal hasil keuangan bagi perusahaan. Definisi lain dari Six Sigma ini yaitu sebagai metode peningkatan proses bisnis yang bertujuan untuk menentukan dan mengurangi faktor-faktor penyebab kecacatan dan kesalahan, mengurangi waktu siklus dan biaya operasi, meningkatkan produktivitas, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, mencapai tingkat pendayagunaan aset yang lebih tinggi, serta mendapatkan imbal hasil atas investasi yang lebih baik dari segi produksi maupun pelayanan. Dari definisi tadi, jelas bahwa Six Sigma adalah sebuah sistem yang menyeluruh, yang mencakup strategi, disiplin, dan kesekumpulan perangkat untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, metode ini harus disusun berdasarkan sebuah metodologi penyelesaian masalah yang disebut DMAIC. Sebagai singkatan dari define atau merumuskan, measure atau mengukur, analyze atau menganalisis, improve atau meningkatkan atau memperbaiki. Yang kelima ada kontrol atau mengendalikan, dengan menggabungkan bermacam-macam alat statistik serta pendekatan perbaikan proses lainnya.
Nah, konsep ketiga yaitu ada pemberdayaan pekerja, di mana pemberdayaan pekerja berarti melibatkan pekerja pada setiap langkah proses produksi. Ada beberapa cara untuk memperdayakan pekerja. Yang pertama ada membina jaringan komunikasi yang melibatkan pekerja. Kedua ada membentuk para pekerja yang bersikap terbuka dan mendukung. Ketiga ada memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada para pekerja di bagian produksi. Keempat ada membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi. Dan yang terakhir itu adalah menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim dan lingkaran-lingkaran kualitas. Pemberdayaan pekerja dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan pada setiap langkah proses produksi. Tanpa adanya pemberdayaan, pelibatan karyawan hanyalah merupakan alat manajemen yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, pelibatan harus dibarengi dengan pemberdayaan karyawan. Nah, tujuan dari pelibatan dan pemberdayaan karyawan ini untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperbaiki customer value. Oleh karena itu, apabila perusahaan berhasil menerapkan pelibatan dan pemberdayaan karyawan akan diperoleh beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dapat memberikan respon langsung pada kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dalam menyampaikan jasa. Yang kedua ada memberikan respon langsung pada pelanggan yang tidak puas dalam service recovery. Yang ketiga itu ada karyawan akan mempunyai rasa memiliki yang tinggi pada pekerjaan dan merasa dirinya berarti bagi organisasi. Yang selanjutnya ada karyawan bisa berinteraksi dengan pelanggan secara lebih akrab dan lebih antusias. Yang terakhir, perusahaan bisa mendapatkan iklan dari mulut ke mulut yang positif dan pelanggan yang membeli kembali akan meningkat. Berhubungan dengan itu, teknik untuk memberdayakan karyawan itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu membina jaringan komunikasi dengan melibatkan pekerja. Yang kedua itu membentuk para penyedia yang bersikap terbuka dan mendukung. Yang ketiga, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada para pekerja di bagian produksi. Yang keempat, membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi. Yang kelima, menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim dan lingkaran kualitas. Nah, konsep selanjutnya itu adalah benchmarking, di mana benchmarking ini merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Benchmarking meliputi pemilihan standar produk, jasa, biaya, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas serupa dengan proses atau aktivitas Anda. Langkah penetapan benchmark ini yaitu pertama menetapkan apa yang akan dijadikan benchmark. Yang kedua, membentuk tim benchmark. Yang ketiga, mengidentifikasi mitra-mitra benchmark. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi benchmark. Yang terakhir, mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. Ukuran-ukuran kinerja khusus yang digunakan dalam benchmark meliputi persentase cacat, biaya per unit atau per pesanan, waktu proses per unit, waktu respon layanan, imbal hasil investasi, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat ingatan pelanggan. Dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif telah membuat pelanggan mengetahui dan meminta standar produk dan pelayanan yang berbeda dan lebih baik. Hal ini berarti setiap perusahaan harus dapat memberikan yang terbaik kepada pelanggannya. Menurut beberapa ahli, mendefinisikan patok duga benchmarking sebagai proses pembanding atau pengukuran operasi atau proses internal organisasi terhadap mereka yang terbaik dalam kelasnya, baik dari dalam maupun dari luar industri. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama dari patok duga adalah untuk menemukan kunci atau rahasia sukses, kemudian mengadaptasikan dan memperbaikinya untuk diterapkan dalam perusahaan yang dilaksanakan patok duga tersebut. Patok duga dapat mencakup seluruh perusahaan atau hanya sebagian yang ada di dalamnya. Benchmarking di dalam suatu organisasi disebut sebagai benchmarking internal. Sebaliknya, benchmarking eksternal yaitu berarti membandingkan organisasi sendiri dengan organisasi yang lain, tapi yang sama atau serupa di tempat lain. Pada dasarnya, terdapat 4 jenis patok duga, yaitu yang pertama ada internal benchmarking, yang kedua ada competitive benchmarking, yang ketiga ada functional benchmarking, dan yang terakhir itu ada generic benchmarking. Terlepas dari patok duga yang dipilih oleh perusahaan, melaksanakan patok duga di perusahaan sendiri dapat memberikan 3 manfaat, yaitu perubahan budaya perusahaan, yang kedua perbaikan kinerja, yang ketiga itu peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
Nah, konsep selanjutnya itu just in time, di mana konsep just in time ini diadakan untuk perbaikan berkesinambungan dan penyelesaian masalah. Dalam konsep just in time, barang diproduksi dan diantarkan saat mereka dibutuhkan atau saat ada permintaan. Just in time berkaitan dengan kualitas dalam beberapa hal. Yang pertama, just in time memangkas biaya kualitas. Yang kedua, just in time meningkatkan kualitas. Kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit, serta sistem just in time ini yang lebih baik dan mudah digunakan. Tujuan memiliki persediaan adalah untuk melindungi kinerja produksi yang buruk yang disebabkan oleh kualitas yang tidak dapat diandalkan. Jika kualitas konsisten, maka just in time membuat perusahaan dapat mengurangi semua biaya yang terkait pada persediaan. Pada awalnya, just in time dikembangkan dan dipromosikan oleh Toyota Motor Corporation di Jepang, sehingga sering disebut sebagai sistem produksi Toyota. Just in time adalah suatu filosofi yang berfokus pada upaya untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada tempat dan waktu yang tepat. Di bawah filosofi just in time, segala sesuatu baik material, mesin, dan peralatan, sumber daya manusia, modal, informasi, manajerial, proses, dan lain-lain yang tidak memberikan nilai tambah pada produk tersebut, pemborosan. Dengan demikian, prinsip dasar just in time adalah meningkatkan kemampuan perusahaan secara terus-menerus untuk merespon perubahan dengan meminimalisasi pemborosan. Untuk mengimplementasikan just in time dalam perusahaan diperlukan sistem pengendalian kualitas secara keseluruhan. Artinya, apabila perusahaan ingin melaksanakan just in time tetapi tidak mengupayakan TQM, maka perusahaan tersebut akan mengalami kegagalan. Selain daripada itu, just in time juga mensyaratkan perubahan meskipun dapat menimbulkan penolakan dari departemen-departemen tertentu yang tidak memiliki komitmen untuk berubah. Oleh karena itu, seluruh departemen harus merupakan bagian dari tim untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Just in time bukan hanya sekedar metode pengendalian sediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas yang memberikan manfaat. Yang pertama itu mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan sediaan. Yang kedua, mengurangi ruangan atau gudang untuk menyimpan barang. Yang ketiga, mengurangi waktu stop atau penundaan jadwal produksi. Yang keempat, mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumber dayanya. Yang kelima yaitu ada mengurangi lead time, karena ukuran lot yang kecil sehingga sel produksi lebih dapat memberikan feedback terhadap masalah kualitas. Yang keenam ada menggunakan mesin dan fasilitas secara lebih baik. Yang ketujuh, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Yang kedelapan, layout pabrik yang lebih baik. Yang kesembilan, integrasi dan komunikasi yang lebih baik di antara fungsi-fungsi seperti pemasaran, pembelian, dan produksi. Yang terakhir ada pengendalian kualitas dalam proses. Selanjutnya ada konsep Taguchi. Pada umumnya, permasalahan kualitas timbul sebagai akibat dari produk dan desain proses yang buruk. Beberapa ahli memberikan 3 konsep untuk memperbaiki kualitas produk dan proses, yaitu pertama, ketangguhan kualitas, yang kedua, fungsi kerugian kualitas, yang terakhir yaitu kualitas berorientasi sasaran. Produk yang berkualitas tangguh adalah produk yang dapat diproduksi secara seragam dan konsisten dalam kondisi dan lingkungan yang kurang baik. Menurut konsep ini, menghilangkan pengaruh kondisi yang kurang baik lebih murah daripada menghilangkan penyebab. Dengan cara ini, variasi dalam bahan akan kecil dan proses tidak akan mengganggu kualitas produk. Selanjutnya, konsep fungsi kerugian kualitas ditujukan untuk mengidentifikasikan semua biaya yang berkaitan dengan kualitas rendah dan menunjukkan bagaimana biaya ini meningkat jika kualitas produk semakin jauh dari keinginan pelanggan. Biaya ini tidak hanya meliputi ketidakpuasan pelanggan, tetapi juga biaya garansi dan jasa, biaya pemeriksaan internal, perbaikan, serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan masyarakat. Kualitas berorientasi sasaran merupakan sebuah filosofi yang mendasari perbaikan terus-menerus untuk menghasilkan produk yang berkualitas tepat sesuai dengan sasaran. Oleh karena itu, melalui konsep ini disarankan kepada perusahaan agar terus menjaga produk pada spesifikasi yang diinginkan dan mendekati nilai sasaran. Kenichi Taguchi memberikan 3 konsep yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses, di mana yang pertama itu ketangguhan kualitas.
Produk berkualitas tangguh adalah produk yang dapat diproduksi secara beragam dan konsisten dalam melakukan segala kondisi manufaktur dan lingkungan yang kurang baik dan bukan menghilangkan penyebabnya. Taguchi menyarankan bahwa menghilangkan pengaruh biasanya lebih murah daripada menghilangkan penyebab dan lebih efektif dalam memproduksi produk yang tangguh. Dengan cara ini, variasi kecil dalam bahan dan proses tidak akan mengganggu kualitas produk. Selanjutnya, menurut Taguchi itu fungsi kerugian kualitas, di mana mengidentifikasikan semua biaya yang berkaitan dengan kualitas rendah dan menunjukkan bagaimana biaya ini meningkat jika kualitas produk semakin jauh dengan keinginan pelanggan. Biaya ini tidak hanya meliputi ketidakpuasan pelanggan, tetapi juga biaya garansi dan jasa, biaya pemeriksaan internal, perbaikan scrap, dan biaya-biaya yang dianggap sebagai biaya bagi masyarakat. Yang terakhir, manfaat menurut Taguchi yaitu kualitas berorientasi sasaran, di mana kualitas berorientasi sasaran merupakan filosofi perbaikan terus-menerus untuk membuat kualitas produk tetap sesuai dengan sasaran. Konsep selanjutnya itu pengetahuan teknik TQM, di mana untuk memberdayakan pekerja dan menerapkan TQM sebagai suatu upaya berkelanjutan, setiap orang dalam perusahaan harus dapat menggunakan teknik-teknik TQM. Pada bagian berikut, ada 7 teknik TQM yang dapat dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam perbaikan atau peningkatan kualitas. Yaitu yang pertama ada lembar periksa, yang kedua ada diagram sebar, yang ketiga ada diagram sebab akibat, yang keempat ada diagram Pareto, yang kelima ada diagram alir, yang keenam ada histogram, dan yang ketujuh ada statistical process control. Ketujuh perangkat ini dapat diuraikan. Yang pertama itu ada lembar periksa. Adalah suatu formulir yang dirancang untuk mencatat data dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi atau yang diinginkan diketahui. Misalnya, keluhan pelanggan atau jumlah produk cacat dalam suatu waktu tertentu. Melalui lembar periksa ini, perusahaan akan terbantu dalam menentukan analisis selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, sebuah lembar periksa dapat digambarkan di atas. Selanjutnya ada diagram sebar. Adalah sebuah diagram yang menunjukkan hubungan antara dua variabel, misalnya produktivitas dan gaji. Jika kedua variabel tersebut berkorelasi erat, maka titik-titik datanya akan membentuk sebuah daerah yang sempit. Sebaliknya, jika hasilnya terbentuk acak, maka kedua variabel tidak berhubungan produktivitas. Nah, contohnya ada. Selanjutnya, diagram sebab akibat. Sering juga disebut dengan diagram tulang ikan atau diagram Ishikawa, adalah suatu teknik yang digunakan untuk melihat keterkaitan antara faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap masalah atau hasil yang diinginkan. Sesuai dengan definisi tersebut, jelas bahwa alat ini digunakan apabila perusahaan ingin mengidentifikasikan dan melacak penyebab terjadinya masalah atau faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya perbaikan pada kondisi tersebut. Diagram ini disebut dengan diagram tulang ikan karena faktor-faktor yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap hasil dan yang diinginkan disusun dalam suatu diagram yang menyerupai tulang ikan. Untuk lebih jelasnya, model diagram tulang ikan dapat dilihat pada gambar yang saya tunjukkan. Nah, selanjutnya ada diagram Pareto atau Pareto chart. Adalah sebuah grafik yang mengidentifikasi dan menggambarkan masalah atau cacat dengan ukuran frekuensi yang menurun. Vilfredo Can Pareto sebagai pencetus alat ini menyatakan 80% permasalahan perusahaan merupakan hasil dari 20% penyebab. Untuk menggunakan teknik ini diperlukan 4 langkah. Yang pertama itu menentukan masalah yang ingin diselidiki, data yang dibutuhkan, dan cara mengolah data. Yang kedua, menghitung penyebab dalam kertas hitung. Yang ketiga, menghitung persentase penyebab kumulatif. Dan yang terakhir, menggambarkan diagram Paretonya. Bentuk umum dari diagram Pareto dapat dilihat dari gambar tersebut. Nah, selanjutnya ada diagram alir, atau disebut juga sebagai diagram proses. Secara grafis menyajikan sebuah proses atau sistem yang menggunakan kotak, disertai keterangan dan garis-garis yang saling berhubungan. Diagram ini sangat sederhana, tetapi sangat baik untuk menjelaskan langkah-langkah dalam sebuah proses. Dalam bentuk yang sederhana, diagram ini dapat ditunjukkan pada gambar tersebut. Selanjutnya ada histogram, adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk
mengidentifikasikan melalui sebuah distribusi yang menggambarkan frekuensi dari setiap nilai yang muncul. Dengan kata lain, histogram menunjukkan peristiwa yang paling sering terjadi serta variasi dalam pengukurannya. Oleh karena itu, statistik deskriptif seperti rata-rata dan standar deviasi dapat digunakan untuk menjelaskan distribusinya. Contoh histori. Selanjutnya ada SPC, adalah sebuah alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan standar, membuat pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan selagi produk sedang diproduksi. Sampel produk dalam proses diuji, jika berada dalam batas yang ditetapkan, maka proses dapat dilanjutkan. Demikian juga sebaliknya jika hasil pengujian berada di luar batas yang ditentukan, maka proses dihentikan dan meneliti penyebab penyimpangan untuk dihilangkan. Untuk menunjukkan batas atas dan batas bawah, proses yang diinginkan dikendalikan dapat digunakan diagram kendali. Batas loss atas dan bawah dalam sebuah diagram kendali dapat dinyatakan dengan satuan tertentu. Satuan-satuannya itu bisa seperti temperatur, tekanan, berat, panjang, dan sebagainya. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan. Kesimpulan dari saya yaitu, TQM atau Total Quality Management merupakan suatu pendidikan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, tenaga kerja proses, dan lingkungannya. Atau dengan kata lain, Total Quality Management adalah suatu sistem manajemen dalam meningkatkan keseluruhan kualitas menuju pencapaian keunggulan bersaing yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Oleh karena itu, pencapaian Total Quality Management memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pelanggan. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.